Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati ketua dan pengurus alumni SMP 25 tahun 93, yang kami hormati ketua dan pengurus rukun duka kita lainnya, hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di penghujung tahun ini kita duduk di tempat ini menghadiri majelis taklim yang rutin dilaksanakan oleh alumni. Salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah akan membahas di antara akhlak yang mulia, dan saya kalau itu majelis taklim jelas yang saya bahas tentang akhlak ini. Nah, akhlak ini suatu hal yang sangat perlu kita bahas, dan di antara yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita diutus, ya, Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di antara akhlak yang mulia adalah ihtimalul adza, memikul gangguan. Jadi memikul gangguan ini kita bersabar. Yang orang mengganggu kita dengan berbagai macam gangguan, kita hendaklah bersabar dengan gangguan tersebut. Jangan sampai kita mau membalas. Membalas pun dalam syariat Islam tidak dilarang, tapi balasannya yang setimpal. Kadang orang kalau membalas bukan setimpal lagi, ya, saking dia emosi, saking dia marah, saking dia benci, mau meluapkan emosinya, bahkan berlebihan. Ya, maka di antara akhlak yang mulia lebih bagus itu ihtimalul adza, menjaga atau memikul gangguan tersebut, wa qillatul ghadab, dan menyedikitkan marah. Kadang orang juga sedikit-sedikit marah, kayak tas cerewet, ya, jadi bisa tas lontong sedikit mau bunyi, ya, sedikit-sedikit dia marah, ya, orang tas lontong sedikit marah, ya apa? Tidak ada matang anak, ya, biasa begitu. Orang dapat idang sedikit, ya, langsung marah, dan matang anak di mana lebih mata, ya. Ini orang kayak tas cerewet, jadi bisa tas lontong sedikit marah, tas lontong sedikit marah, ya. Dan wasyafaqatu wal bastur warahmah, belas kasih dan ringan tangan. Ringan tangan ini bukan ringan tangan suka memukul, ya, tapi ringan tangan itu artinya adalah dia dermawan, suka memberi, dan juga kasih sayang. Ini akhlak yang mulia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli id qala lahu idni wa aujiz. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya, seorang itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idni wa aujiz." Berikanlah nasihat kepadaku dan singkatkanlah nasihat tersebut. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. Janganlah kamu marah. Nabi
ketika ditanya lagi kedua kali, Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. La taqdab. Janganlah kamu marah. La taqdab. Janganlah kamu marah. 3 kali Nabi ketika dimintakan oleh sahabat ini, dimintakan nasihat oleh sahabat ini dengan nasihat Nabi, la taqdab. Janganlah kamu marah. Jadi marah ini, kadang marah itu dibutuhkan, bahkan itu disyariatkan. Ketika marah, ketika melihat kemungkaran, ya, melihat kemungkaran yang ada di hadapannya, dia marah lebih bagus. Kalau dia marah berarti dia masih ada keimanan. Tapi kalau dia tidak marah, berarti dipertanyakan keimanannya kemana. Kalau dia melihat kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kadang melihat kalau di FB itu macam-macam yang muncul, ya. Apalagi kalau di beberapa grup FB, ya. Kalau lewat itu, jadi sakit kepala. Ya, karena itu berkaitan dengan, kadang berkaitan dengan agama kita, agama Islam, ya, berbagai macam, entah itu betul, ya, entah itu karena apa namanya, saking medianya ini sudah canggih, kemudian macam-macam menyebut dan mencela kaum muslimin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min mujibatil maghfirah thayyibul kalam. Di antara hal-hal yang mendatangkan pengampunan dari Allah adalah berkata dengan perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik itu perlu. Kata Nabi Muhammad SAW juga dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Falyakul khairan awil yasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kadang juga orang yang kepo, ya, orang yang apa namanya, orang yang karlota, masya Allah, ya, kalau istilah kita karlota tarabe, ya. Kadang itu karlota itu ember bocor, ya. Itu biasanya muncul karena orang tidak punya kerjaan. Akhirnya, bicara aib orang. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau dia punya kerjaan, ya, pasti dia tidak gibah orang. Dia tidak membicarakan aib orang. Dia tidak suka menggunjing orang. Karena dia punya kesibukan, ya, punya kesibukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kecintaan kepada saudara muslim, la yurham, Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Jadi hendaklah kita memberikan kasih sayang, kecintaan kepada, ya, sebenarnya juga dalam hadis Nabi yang lain, irham man fil ardi yarhamullah fis sama. Cintailah yang di muka bumi, maka Allah akan memberikan kecintaan kepadamu. Ar-rahimuna, Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang dicintai, yang mencintai kepada yarhamuhumun nas, ya, yang memberikan kecintaan kepada manusia. Itulah yang, atau dalam riwayat yang lain, yarhamuhumur rahman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak yang selanjutnya adalah al-imbisat li ikhwanihi fin nafsi wal mali, yaitu bersifat lapang kepada saudaranya dengan jiwanya dan hartanya. Dia lapang di sini tidak pelit, ya, tidak pelit dengan memberikan bantuan, ya. Jadi orang kadang juga kalau meminta bantuan itu cepat, tapi apalagi kalau dia pinjam uang, masya Allah, ya, orang yang bakal pinjam semua malu. Karena apa? Sudah tahu malu yang nggak pinjam, jadi tabu balik ini orang, ya, zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu orang mau hutang 3 hari, ya, itu dia sudah mulai sadar dan sudah mulai jadi. Sekarang orang yang pinjam tidak tahu malu, ya, justru orang yang bakal pinjam malu, ya. Sekarang sudah dunia sudah terbalik, ya, makin hari makin terbalik.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alla yara bainahu wa bainahum farqa, dan tidak ada perbedaan antara dia dengan orang lain itu, dengan saudaranya itu ada perbedaan, tidak ada, seakan-akan itu saudaranya. Jadi dia tidak punya sekat-sekat lagi kalau orang itu akhlak yang baik. Lima ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yanbasitu fi malin Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa yahkumu fihi kal inbisati malihi wa hukmihi. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersifat lapang kepada Abu Bakar Siddiq, hartanya Abu Bakar Siddiq. Bayangkan, ini saja Nabi dengan Abu Bakar itu sahabat Nabi, sekalipun beliau itu adalah mertuanya, ya, mertua dari Rasulullah SAW, tapi bersamaan dengan itu juga tidak ada sekat antara Nabi dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia juga adalah mujanabatu at-tabaghudi wat-tadaburi wat-tahasudi, menjauhi hal-hal yang bersifat kebencian. Kadang orang kalau sudah benci, ya, segala hal yang dibenci itu dianggap buruk semuanya. Itu kalau sudah benci. Segala sudut pandangnya itu dianggap buruk semuanya kalau sudah benci. Wat-tadabur, saling berselisih. Ya. Orang yang bermasalah hatinya ketika dia datang itu sukanya berselisih terus. Ya. Baru 1-2 hari berteman, 1 minggu berteman, sudah saling bermarahan lagi. Ya. Berarti punya masalah orang ini. Ya, akhlaknya kurang bagus. Karena apa? Suka berselisih dengan saudaranya. Wat tahasud, dan suka hasad. Hasad itu artinya dengki. Tidak bisa melihat Allah memberikan kelebihan kepada orang lain, ya. Dia hasad lagi, dia benci, memberikan makar, memberikan bola susah kepada saudaranya yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Kalau hasad begini, ini penyakit hati. Kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun naru hataba. Berhati-hatilah kalian dengan hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api itu memakan kayu. Betapa cepatnya kayu itu terbakar habis. Begitu juga orang yang hasad, kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, yang didapatkan oleh orang lain, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, dia akan hancurkan karena hasadnya, karena penyakit hatinya. Maka hati-hati kalau orang punya hasad. Damalia orang punya kelebihan sedikit, macam-macam dia sebarkan. Oh, jangan-jangan orang ini sudah piara tuyul, ya. Jangan-jangan orang ini sering pergi ke dukun, ya. Macam-macam yang dihasadi kepada orang itu. Diberikan berita-berita yang tidak bagus, ya. Ustaz tidak tahu itu pada di kamar, ada satu kamar itu Ustaz. Tidak bisa orang masuk di situ. Karena di situ ada wawalo semuanya, ya. Tidak bisa orang masuk di situ. Ya, saya pernah dengar model-model orang yang demikian. Ustaz tidak tahu itu dia kaya begitu karena satu kamar itu dia bekas makan anak setan, ya. Wal iyadu billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di qaulihi alaihi salam, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling bermarahan, janganlah kalian saling hasad, dan janganlah kalian saling berselisih. Lihat, 3 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena marah, saling membenci, saling berselisih, ini akhlak yang buruk, ya, akhlak yang buruk yang demikian. Saling bermarahan, ya, marah itu hal yang tidak bagus. Bayangkan saja kalau orang marah, patah-patah itu DP urat, ya. Karena apa? Habis itu dia lemah, ya, marah. Orang marah itu memang, apalagi kalau keningnya sudah kudapa, ya. Setengah mati itu kasih lurus ulang DP kening, ya, maksudnya kening yang asli, bukan kening yang garis-garis. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tabaghadu wa la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad.
Ya, hasad tadi sebagaimana yang saya sampaikan, orang kalau sudah pandangan hasad, pandangan benci, kebaikan yang disampaikan oleh orang lain dia tidak terima. Karena apa? Sudah pandangan benci, oh sudah tertolak semua. Apalagi kalau dia bicara agama, sudah tertolak. Karena apa? Pandangannya pandangan hasad, bukan pandangan otak yang sehat, bukan pandangan nalar yang sehat. Karena apa? Sudah pandangan tidak bagus, langsung tidak bagus, oh tidak bagus, oh tidak bagus, oh tidak bagus. Ya memang hasad namanya. Ya, dia tidak mampu menilai secara objektif. Kalau orang yang objektif itu, dia tidak ada hasad, dia tidak pusing mau temannya mau tidak. Kalau dia bernilai objektif, itu objektif namanya. Tapi kalau dia hasad, yang dia benci dia garis duluan, tidak pakai ini, ya, tidak bagus ini. Karena apa? Sudah hasad duluan, karena sudah marah duluan, sudah benci duluan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba Allah itu yang saling bersaudara. Ya, persaudaraan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Imran, Allah berfirman ketika Allah menyebutkan, setelah menyebutkan tentang janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam, kemudian Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Idh kuntum a'daan, yang dahulu kalian itu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang dahulu kalian itu saling bermusuhan, kemudian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian sudah saling bersaudara. Jadi persaudaraan itu akan datang itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga baik-baik seperti alumni ini, bayangkan dari 93 sampai sekarang sudah terjaga terus, terjalin terus. Ya, itu karena apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terjaga bagus-bagus ya persaudaraan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amarahum bi isqati dzalika fi haqqil ukhuwah. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada mereka agar menggugurkan penyakit-penyakit hati itu untuk menjaga persaudaraan. Ya, kita harus jaga baik-baik. Ya, kita harus hilangkan baik-baik penyakit hati seperti tadi. Kemarahan, kebencian, kemudian hasad. Ya, ini akan merusak pergaulan kita. Dan sebagaimana kata Nabi, ketika ada dua orang yang saling berselisih, saling bermarahan, di antara mereka berdua itu ada dosa, hendaklah dia memperbaiki dirinya, sehingga di antara mereka berdua juga saling bermuhasabah, saling mengintrospeksi diri, supaya menjadi orang yang lebih baik yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nazzahaha an hadhihi al-khisali az-zamimah, dan hendaklah kita menjaga persaudaraan kita, membersihkan persaudaraan kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara akhlak-akhlak yang mulia yang semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengamalkannya, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk senantiasa mendapatkan akhlak yang baik tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya, maka itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga dari syaitan la'natullahi alaih. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.